Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrianus Nababan MPD, dosen IAKN Tarutung. Berhubung masih dalam situasi COVID-19, jadi saya akan menyampaikan materi kepada mahasiswa saya atau juga kepada para pendidik yang ada di Indonesia ini. Ya, adapun tujuan video ini adalah saya membuat yaitu bagaimana cara menghitung minggu efektif dan minggu tidak efektif. Ya, sebelum memulai proses pembelajaran, seorang guru atau juga calon pendidik untuk menyusun prota, prosem, silabus, dan RPP harus terlebih dahulu dilakukan menghitung minggu efektif dan minggu tidak efektif supaya tahu berapa kali pertemuan yang dilakukan di dalam pengajaran, di dalam proses pembelajaran yang efektif. Ya, apakah itu minggu efektif? Minggu efektif adalah perhitungan hari dan minggu efektif untuk mengatur di dalam proses pembelajaran mengajar di dalam setiap pertemuan. Dan tujuan menghitung minggu efektif dan tidak efektif adalah untuk menyusun dan juga merencanakan suatu program pembelajaran di dalam satu semester dan juga pada satu tahun. Supaya apa? Supaya tujuan proses pembelajaran itu tercapai. Dan bagaimanakah fungsi di dalam minggu efektif? Fungsi minggu efektif ialah sebagai alat untuk mengatur waktu di dalam setiap kegiatan proses pembelajaran. Ya, misalnya mulai dari bulan Juli sampai Desember pada semester ganjil dan bulan Januari sampai bulan Juni pada semester genap. Nah, jadi dapat kita simpulkan seorang guru atau tenaga pendidik harus mampu untuk menghitung minggu efektif dan minggu tidak efektif. Ketika guru tidak tahu untuk menghitung minggu efektif, maka di dalam menyusun prota, prosem, dan juga rencana pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu juga RPP, maka tidak akan tepat atau juga tidak terarah dan sekolah akan terjadi berantakan di dalam setiap pertemuannya. Ya, sebelum kita masuk kepada langkah-langkah di dalam menyusun minggu efektif dan juga menghitung minggu tidak efektifnya, terlebih dahulu Anda harus mempersiapkan yang pertama itu adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan bisa Anda dapat di dalam dinas pendidikan atau juga di dalam setiap yang ada di sekolah. Ketika Anda tidak menemukannya, Anda bisa melihat dari internet yang ada di Google. Yang kedua adalah untuk mempersiapkan atau juga membuat tabel yang ada di Microsoft Word atau juga Excel. Ketika Anda tidak memiliki laptop, bisa ditulis melalui catatan buku tulis membuat tabel tersebut. Nah, jadi para calon pendidik dan juga pendidik, mari kita ikuti video ini bagaimana cara langkah-langkah untuk menghitung minggu efektif dan juga minggu tidak efektif. Ya, langkah pertama yaitu menghitung jumlah minggu. Untuk menghitung jumlah minggu, kita harus menghitung semua minggu. Walaupun di kalender pendidikan ada keterangan libur, ujian, atau keterangan lainnya. Tetapi ketika hari dalam satu minggu di bawah 4 hari, maka tidak dihitung banyaknya minggu. Contoh kasus ada pada bulan Agustus. Biarpun di kalendernya ada 5 minggu pada bulan Agustus, tetapi pada minggu pertama yaitu tanggal 1, 2, dan 3 tidak dihitung karena kurang dari 4 hari dalam seminggunya. Jadi jumlah minggu pada bulan Agustus yaitu 4 minggu seperti gambar berikut. Kesimpulannya, untuk menghitung banyaknya minggu pada bulan dalam kalender pendidikan ialah
dalam seminggu ada 7 hari. Ketika kurang dari 4 hari, maka minggu tersebut tidak dihitung 1 minggu. Langkah kedua yaitu menghitung minggu efektif. Perlu dipahami, kata minggu efektif ialah terjadinya proses pembelajaran belajar mengajar di dalam atau di luar kelas. Jadi, ketika libur, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan remedial tidak termaksud dalam minggu efektif. Karena itu tidak terjadinya proses pembelajaran belajar mengajar. Untuk menghitung minggu efektif sangat mudah. Kita tahu bahwa secara umum untuk hari yang tidak efektif dalam pembelajaran sekolah 1 minggu ada 6 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Walaupun ada sekolah hanya 5 hari, maka ketika pada minggu tertentu kurang dari 3 hari, maka minggu tersebut tidak dihitung 1 minggu efektif dalam bulan tersebut, seperti gambar berikut. Jadi kesimpulannya ialah di bulan Juli ada 5 jumlah minggu, tetapi hanya ada 3 minggu efektif, yaitu di minggu ketiga, 4, dan 5. Karena minggu pertama dan kedua terjadi libur sekolah, jadi tidak efektif. Langkah ketiga yaitu menghitung minggu tidak efektif. Ketika minggu efektif di bulan Juli sudah diketahui 3 minggu, maka untuk menghitung yang tidak efektifnya ialah menggunakan rumus pengurangan. Jumlah banyaknya jumlah minggu yaitu 5 minggu di bulan Juli dengan banyaknya jumlah minggu efektif yaitu 3 minggu. Sehingga jumlah minggu tidak efektif di bulan Juli yaitu 2 minggu. Tugas yaitu buatlah dalam satu tabel, lakukanlah perhitungan minggu efektif tidak efektif pada kalender pendidikan tahun pembelajaran 2020 sampai dengan 2021. A. Hitunglah jumlah minggu tiap bulan selanjutnya, jumlahkan pada semester ganjil dan genap. B. Hitunglah jumlah minggu efektif tidak tiap bulan, selanjutnya jumlahkan pada semester ganjil dan genap. C. Hitunglah jumlah minggu tidak efektif tiap bulan, selanjutnya jumlahkan pada semester ganjil dan genap. Demikianlah melalui video ini, yaitu tentang bagaimana cara menghitung minggu efektif dan juga minggu tidak efektif. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jikalau ada kata-kata yang salah atau juga kata yang tidak tepat, saya meminta maaf. Terima kasih.